إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang ketujuh, masih di bab yang pertama, bab ikhlas. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asharatil mashhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum qala, dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri, semoga Allah meridhoinya, dan salah satu dari 10 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin bagi mereka surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Qal, Sa'ad menyatakan, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, menjengukku pada tahun haji wada, ketika saya sakit dengan sakit yang sangat keras. Fakultu, maka saya berkata, Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah sampai rasa sakit saya seperti apa yang telah engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan saya memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidaklah ada yang mewarisi saya kecuali satu putri saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Qal, maka Rasulullah katakan, la, tidak. Qultu, Sa'ad mengatakan, saya berkata, fasyatru ya Rasulullah, setengah dari harta saya wahai Rasulullah bagaimana? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak. Qultu fathulutsu ya Rasulullah, maka bagaimana dengan 1/3 harta saya untuk saya sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsir au kabir. 1/3 boleh 1/3, dan 1/3 itu banyak atau 1/3 itu besar. Innaka intadhara warathataka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau ketika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, dalam keadaan mampu dengan harta peninggalanmu, khairun, lebih baik buat engkau dan buat mereka daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kefakiran sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Wa innaka
dan sesungguhnya engkau lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah dengannya engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah, kecuali engkau diberikan ganjaran di atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan apa yang kau berikan kepada suapan kepada istrimu, maka engkau pun mendapatkan ganjaran dari apa yang telah engkau berikan. Qal, maka Sa'ad berkata, fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya akan ditinggal setelah sahabat-sahabatku ini menunaikan ibadah haji, ditinggal di kota Mekah? Qal, maka Rasulullah mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zdadda bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau tidaklah ditinggal di kota Mekah, kemudian engkau beramal dengan amalan yang dengan amalan tersebut engkau mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan amalan-amalan tersebut engkau makin bertambah kedudukan engkau dan makin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan sesungguhnya engkau, atau mudah-mudahan engkau, umur engkau akan dipanjangkan. Hatta yantafi'a bika aqwamun, sampai engkau mendapatkan manfaat, atau orang-orang yang beriman mendapatkan manfaat dengan keberadaan engkau. Engkau umurnya akan dipanjangkan oleh Allah, sampai beberapa kaum mengambil manfaat dari keberadaan engkau, wahai Sa'ad. Wa yudarra bika akharun, dan sebagian yang lain akan mendapatkan mudarat dengan keberadaan engkau, yakni orang-orang kafir. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, langgengkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka ke masa lampau mereka, yakni kepada kekufuran. Lakinil ba'is, akan tetapi yang kasihan Sa'ad ibn Khawlah, akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad ibn Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara kasihan tentang Sa'ad ibn Khawlah karena Sa'ad ini meninggal dunia di kota Makkah. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini yang membahas tentang bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, innaka wa la'allaka an tukhallaf, engkau ini umurnya akan dipanjangkan. Kapan beliau wafat? Tahun 58 Hijriah. Padahal pada saat itu beliau lagi kepayahan. Beliau mengira bahwasanya ini adalah sakit yang akan menghantarkan dia kepada kematian. Maka kata Rasulullah, wa la'allaka an tukhallaf, engkau ini akan mendapatkan umur yang panjang, sampai manusia pun akan mendapatkan manfaat dari keberadaan engkau, dan orang-orang yang lainnya akan mendapatkan mudarat dari engkau, yakni orang-orang kafir. Kota Madain, ibu kotanya Persia, ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas pada tahun 14 Hijriah di bulan Muharram. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas menyebutkan bahwasanya
tidaklah ada yang mewarisi dirinya kecuali satu putri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala'allaka an tukhallaf, engkau ini akan dipanjangkan umurmu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas ini anak yang sangat banyak. 17 laki-laki, 18 putri. Yang tadinya ngomong satu, tadinya berapa? 17, putranya 17, putrinya 18. Kalau kebiasaannya orang-orang dulu ya pada lebih dari satu. Iya, sekarang udah ke bawah sama drama Korea ya, sinetron ya kan. Jadi kalau mau nikah lagi pada minta izin, padahal minta izin tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Tidak pernah ada lagi yang ngomong nanti udah minta maaf juga tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Nabi tidak pernah menikah kemudian minta izin kepada istri-istri yang lainnya ataupun minta maaf kepada istri-istri yang lainnya. Tenang, kalau ini bakalan diedit, di-cut ini. Ya, kita kenalan dulu sama sahabat yang mulia ya. Dan ini unik sekali, biasanya siapa pengarang kitab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah, hanya menyantumkan beberapa, menyebutkan sulasi saja. Nama sahabat, bapaknya, kakeknya. Akan tapi untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas menyebutkannya sampai Lu'ai. Dan ini hanya didapat di hadis yang nomor pertama saja yang berkaitan dengan Umar ibn al-Khattab. Disebutkan bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas namanya adalah seperti yang tadi disebutkan, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Abi Waqqas ini adalah namanya Malik, dan beliau ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kilab, bersemu dengan Nabi di Kilab. Kilab itu artinya apa? Anjing. Dan anjing, binatang anjing itu untuk orang Arab pada zaman dahulu adalah binatang yang ketika disebutkan kepada orang itu menunjukkan pujian kepada orang tersebut. Jadi beda zaman ya. Pada zaman dahulu apabila si fulan itu disebutnya al-kalbu, bukan al-qalbu, al-kalbu, itu pujian bahwasanya orang tersebut memiliki kesetiaan yang luar biasa. Akan tetapi apabila seseorang disebutnya al-qit, kucing, maka disebut orang tersebut adalah pengkhianat. Jadi beda dengan sekarang. Dan termasuk penamaan orang-orang Arab pada zaman dahulu dan sampai sekarang, mereka memberikan nama kepada anak-anak mereka selain dengan nama bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka, dengan nama binatang yang mereka terkagum-kagum dengan binatang tersebut. Seperti apa? Seperti Fahad. Fahad itu adalah mungkin harimau ya. Asad. Nasar elang ya. Elang. Terus apalagi? Hamzah. Hamzah itu singa. Abbas juga singa. Jadi nama-nama yang mereka berikan kepada anak-anak mereka yang menunjukkan keberanian, termasuk juga nama Kilab. Karena sebagian orang mencela nasabnya Nabi, diantaranya dengan di nasabnya Nabi ada Kilab. Enggak, zaman dahulu Kilab itu adalah pujian. Kemudian bin Murrah Az-Zuhri, dan dia juga Zuhri dari Bani Zuhrah, tentunya Al-Qurashi. Jadi apabila dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertemu dengan Kilab, adapun dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau ini sangatlah dekat sekali. Bisa dikatakan bahwasanya Sa'ad ini sepupunya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya Nabi Aminah ini dari Bani Zuhrah. Aminah bintu Wahab binti Abi Manaf bin Zuhrah.
bertemu dengan siapa? Dengan Sa'ad di mana nih? Di Abdi Manaf. Di Abdi Manaf berarti yang keberapa? Yang ketiga. Sa'ad bin Malik bin Abdi Manaf. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Sehingga Nabi SAW kalau memanggil Sa'ad itu dengan panggilan khali, wahai paman dari ibuku, walaupun bukan kakak adik secara langsung, akan tetapi sepupu dari ibunya. Sehingga kerabat dari ibu kita, baik itu sepupu 2 kali ataupun sepupu 3 kali ataupun masih satu kabilah, bisa kita mengatakan bahwasanya dia itu adalah khalnya kita. Bisa dengan perkataan demikian. Dan inilah yang ditegaskan oleh Ibnul Athir dalam Usdul Ghabah. Rasulullah mengatakan yang berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, hadza khali falyurim ru'un khalahu. Ini adalah khalku, khali, paman ataupun saudara dari ibuku. Falyurim imru'un khalahu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian menunjukkan kepada saya siapa khalnya, siapa saudara dari ibunya, menunjukkan Nabi SAW berbangga dengannya. Sehingga dikatakan oleh Ibnul Athir, wa ahlul ummi akhwal, sehingga menunjukkan keluarga ibu adalah akhwal, paman untuk anak dari ibu tersebut. Kemudian disebutkan, adapun ibunya bernama Hamnah bin Ghalib, Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams, dari Bani Umayyah, namanya Hamnah. Dan siapa namanya, Sa'ad ini masuk Islam ketika usianya baru 17 tahun. Dan beliau masuk Islam orang keempat atau orang keenam. Jadi pada saat itu baru ada Abu Bakar, yang laki-lakinya ya, Abu Bakar, terus Ali, terus Zaid bin Harithah. Yang keempat baru Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dengan Khadijah, dengan Waraqah, maka beliau termasuk orang yang ke-6. Sehingga dikatakan oleh Sa'ad bin Musayyib bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang ke-6. Dan beliau ketika masuk Islam, beliau itu adalah orang yang sangat dikenal dengan birrul walidainnya, berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih kepada ibunya. Sangatlah berbakti sekali, dikenal. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu berusaha untuk menjadikan engkau melakukan kesyirikan kepadaku yang hal tersebut tidak engkau ketahui ilmunya, fala tuti'huma, jangan engkau ketahui, jangan engkau taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dalam keadaan baik. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, nazalat fiyya hadhil ayah, ayat ini turun kepadaku. Disebutkan bahwasanya ketika beliau masuk Islam, maka ibunya berkata kepada Sa'ad, Hamnah ini, Hamnah bin Sofyan, bukan bin Abi Sofyan, bin Sofyan, Hamnah bin Sofyan berkata kepada putranya, ya Sa'ad, ma hadzal din alladhi ahdatha, la tada'anna dinak aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyaru bi. Wahai Sa'ad, apa agama yang telah engkau lakukan ini, yang engkau telah peluk? Engkau, saya beri pilihan, kalau tidak meninggalkan agamamu, atau saya tidak akan makan dan
tidak akan minum sampai saya mati sehingga engkau dicela oleh kaummu bahwasanya engkaulah penyebabnya. Maka Sa'ad mengatakan, la taf'ali ya ummah, jangan engkau lakukan hal tersebut. Fa inni la ada'u dini, sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan agamaku. Maka disebutkan oleh Sa'ad, 3 hari berlalu si ibu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Sehingga menjadi lemah, menjadi sakit. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada ibunya. Dia mengatakan, wallahi, law kanat laki alfu nafsin, fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in. Demi Allah, wahai ibuku, apabila engkau memiliki 1000 nyawa, kemudian engkau melakukan hal ini, keluar nyawanya satu, saya tidak akan meninggalkan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya ketika melihat kesungguhan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka dia pun kembali makan dan minum, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surat Luqman ayat 15 sehingga membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian beliau pun meriwayatkan hadis sebanyak 271 hadis, padahal beliau ini dikenal dengan panglimanya kaum muslimin, akan tapi tidak luput untuk meriwayatkan hadis. 37 diantaranya tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, termasuk yang beliau riwayatkan dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Mad'un at-tabattul. Rasulullah menolak permintaan Uthman ibn Mad'un untuk dia tidak mau kawin dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi Uthman ibn Mad'un ini orang yang dekat dengan Rasulullah dan orang yang pertama dimakamkan di pemakaman Baqi. Ini Uthman ibn Mad'un. Dan dia saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman meminta kepada Rasulullah untuk diizinkan supaya tidak menikah. Dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan apa kata Sa'ad? Walau adzina lahu lakhtasaina. Apabila Nabi mengizinkan kepada Utsman ini untuk tidak menikah dalam rangka beribadah, lakhtasaina, kami akan mengkebiri diri kami. Dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara 270 hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian termasuk keutamaannya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau termasuk 10 orang pertama yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berada di dalam surga. Rasulullah mengatakan, Sa'ad ibn Malik fil jannah. Sa'ad ibn Malik ada di dalam surga. Karena sahabat itu kedudukannya berbeda-beda. Yang paling utama adalah orang yang telah dijamin, 10 orang pertama yang dijamin masuk surga. Ini adalah kedudukan sahabat yang sangat tinggi sekali, mengalahkan orang-orang yang telah ikut perang Badar. Dan tentu orang yang pertama di antara 10 itu disebutnya siapa? Abu Bakar. Rasulullah menyebutkan pertama, Abu Bakar fil jannah. Kemudian Rasulullah katakan Umar fil jannah. Kemudian Rasulullah katakan Utsman fil jannah. Rasulullah katakan Ali ibn Abi Talib fil jannah. Kemudian Rasulullah katakan Sa'ad ibn Malik fil jannah. Kemudian Rasulullah katakan Sa'id ibn Zaid fil jannah. Kemudian Rasulullah katakan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah
fil jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Kemudian siapa lagi? Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Yang ke-10 Talhah fil jannah. 10 orang ini adalah manusia terbaik menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya orang-orang yang ikut perang Badar. Maka termasuk 10 orang yang pertama adalah Sa'ad ibn Zaid. Sehingga ketika terjadi peperangan di antara para sahabat, baik itu perang Siffin, baik itu perang Jamal, maka Sa'ad ibn Abi Waqqas ini memiliki kebijakan untuk tidak mengikuti siapapun itu. Tidak mengikuti, beliau bersembunyi saja di lembah dengan mengembala kambing. Sehingga sebagian orang datang kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas ini dengan mengatakan, ala tuqatil, kenapa engkau tidak berperang? Fa innaka min ahli syura, karena engkau ini termasuk dari 6 sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai ahli syura, yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman, Talha dan Zubair, yang Umar mengatakan kalian pilihlah di antara 6 orang ini menjadi pengganti saya. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya Umar mengatakan 6 orang ini tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Rasulullah terhadap 6 orang ini adalah orang yang Rasulullah ridha dan tentunya Allah ridha. Kenapa engkau tidak ikut berperang? Bukankah engkau ini adalah orang yang paling berhak? Karena sahabat-sahabat, 9 sahabat yang lainnya yang termasuk dari 10 yang telah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya dia itu orang yang pertama masuk surga telah wafat. Tinggal engkau ini, seharusnya engkau yang paling berhak. Bukan hanya untuk memutus perkara di antara 2 orang yang berbeda pendapat, akan tapi engkau lebih layak untuk menjadi khalifah. Enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, tidak. Saya lebih suka untuk berada di lembah mengembala kambing. Kemudian beliau mengatakan, innallaha yuhibbu at-taqiyyal ghaniyal khafi. Saya mendengar Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang hambanya ini bertakwa, memiliki kecukupan, baik kecukupan hati atau kecukupan harta. Taqi, kemudian dia ini senantiasa menunjukkan ketakwaannya, akan tapi khafi, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, akan tapi khafi, di waktu yang sama dia menyembunyikan amalan-amalan dia menjadi rahasia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menunjukkan diri dia terhadap manusia. Sehingga ini menunjukkan kewaraan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi beliau termasuk satu di antara 10 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya dia termasuk dari fil jannah, di dalam surga. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwasanya tidaklah ada peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti sebanyak 19 peperangan, kecuali Sa'ad ibn Abi Waqqas ini ikut dalam peperangan tersebut. Jadi senantiasa hadir di dalam peperangan. Dan beliau pun termasuk dari orang-orang yang pertama kali mengucurkan darah orang kafir di dalam umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ada persengketaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir Quraisy, maka beliau mengambil tulang dari onta, kemudian beliau langsung pukulkan tulang itu ke wajah orang kafir, sehingga wajah orang kafir tersebut langsung bercucuran. Sehingga beliaulah sahabat yang pertama menyucurkan darah orang kafir.
Dan beliaulah orang yang pertama kali dari kalangan orang-orang Arab yang dia ini memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan, kedua orang tuanya tebusan untuk panah yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Rasulullah katakan, irmi fadaka abi wa ummi, irmi ayyuhal ghulam, lemparkanlah, tujukanlah senjata panah kamu, ayah saya dan ibu saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tebusan. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abahu wa ummahu li ahadin illa li Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tidak pernah Rasulullah menyebutkan kedua orang tuanya untuk seseorang dalam berperang kecuali untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sehingga Sa'ad ibn Abi Waqqas ini dalam perang Uhud memanah dengan 1000 panah. Kalian tuh bayangkan, 1000 anak panah beliau tujukan kepada orang-orang kafir pakai tangan kanan dengan dengan 1000. Jadi bukan 100, bukan 50, 1000 anak panah yang ada yang beliau bawa langsung beliau tujukan untuk orang-orang kafir yang pada saat itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai target. Kemudian keutamaan berikutnya, beliau adalah pasukan penunggang kuda yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, arika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, laita rajulan salihan min ashabi yahrusunani. Kalau aja ada seorang lelaki yang saleh dari sahabat-sahabatku yang dia menjagaku malam ini. Artinya pada saat itu Rasulullah ada sedikit ketakutan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat itu Rasulullah susah tidur. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau saja ada yang menjaga di depan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, baik itu rumah ataupun perkemahan. Karena hadis ini dikatakan oleh Rasulullah ketika surat atau ayat Al-Maidah ayat 67 dari Al-Maidah belum turun. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah katakan, karena surat Al-Maidah ini termasuk surat-surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika engkau tidak menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan, maka engkau tidak menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga engkau dari manusia, menjaga engkau dari gangguan dan penyerangan manusia. Setelah ayat ini turun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan siapapun juga untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mengatakan kepada Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga engkau dari manusia. Jadi ketika Rasulullah katakan hal ini, ayat ini belum turun.
Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, wa sami'na sautas silah, kami mendengar suara senjata. Maka Rasulullah berkata, man hadza, siapa ini? Menunjukkan Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Sebagian orang menganggap dirinya mengetahui perkara yang diam. Sebagian orang menganggap dirinya, baik itu dikatakan sebagai paranormal ataupun dukun ataupun orang pintar, mereka menganggap dirinya mengetahui perkara yang gaib. Ini Rasulullah di depan rumahnya siapa tidak tahu. Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Aisyah, siapa orang di depan itu? Maka Sa'd bin Abi Waqqas memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ji'tu ahrusuka." Wahai Rasulullah, saya datang kepada engkau untuk menjagamu. Padahal Rasulullah sebelumnya mengatakan apa? Laita rajulan salihan. Mudah-mudahan ada orang saleh yang datang menjagaku. Kemudian langsung Sa'd bin Abi Waqqas datang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghatitahu. Maka Rasulullah tidur sampai Rasulullah itu saya dengar dengkuran dari Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan setelah ada penjagaan dari Sa'd bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung merasa nyaman. Kemudian termasuk keutamaan yang beliau miliki juga, bahwasanya beliau ini termasuk dari sahabat-sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan bahwasanya dia itu ketika berdoa dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Rasulullah mendoakan Sa'd bin Abi Waqqas, Allahumma stajib li Sa'din idza da'ak. Ya Allah, berilah ijabah kepada Sa'd bin Abi Waqqas apabila dia berdoa kepadamu. Sehingga para sahabat mengetahui bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas itu apabila berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian manusia takut apabila bikin perkara dengan Sa'd. Mungkin kalau kita yang mendapatkan keutamaan tersebut buka praktek kali ya. Iya kan? Kita dikasih karunia, doanya dikabul, buka praktek bisa jadi. Ayo siapa yang mau, saya doakan, bisa jadi. Ini para salafus soleh apabila menginginkan sesuatu, baik itu para sahabat ataupun tabi'in, walaupun mengetahui sebagian sahabat itu memiliki doa-doa yang langsung dikabul oleh Allah, tidak datang minta doa kepada mereka, tidak. Mereka apabila memiliki hajat, maka langsung direct berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, pembesar-pembesar para sahabat apabila berdoa langsung berdoa kepada Allah, tidak melalui Rasulullah. Walaupun Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Pernah enggak Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya ini dan itu? Tidak. Akan tapi apa? Abu Bakar bilangnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dengannya saya berdoa kepada Allah dalam solat saya. Tidak Abu Bakar minta doa kepada Rasulullah. Siapa yang doanya yang paling dikabul oleh Allah? Rasulullah. Kan tapi para sahabat tidak minta. Diajarkan oleh Rasulullah apabila berdoa benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah.
Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Sehingga anak kecil yang baru tumbuh besar, Abdullah bin Abbas, ketika dibonceng oleh Rasulullah katakan apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta kepada Allah. Apabila minta tolong kepada Allah dengan berdoa langsung. Jangan minta kepada selain Allah. Saya dapati ada sebagian ustadz, dia menanamkan tawakal anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau mau minta apa saja jangan minta sama siapa-siapa. Langsung doa kepada Allah. Dan anak ini tidak pernah minta. Bahkan sama ayahnya diam. Selain bertawakal ngirit juga ya. Bener gak? Jadi gak banyak minta jajan. Jadi diajarkan sejak dini. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim, di antara mereka ketika berdoa, doanya dikabul. Langsung. Sa'id ibn Zaid 10 orang yang pertama yang diberi kabar oleh Rasulullah bahwasanya dia fil jannah, dan beliau juga termasuk sahabat yang apabila berdoa, doanya dikabul oleh Allah, termasuk. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah beliau yang berkaitan tentang wali-wali Allah. Apabila mereka meminta, dikabul oleh Allah. Hadis azali waliyan faqad adzantuhu bil harb, sampai selesai. Ada pembahasan tentang itu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, Sa'id ibn Zaid pernah bertetangga dengan seorang perempuan. Kemudian Sa'id ibn Zaid orang kaya raya. Tanahnya sebagian diklaim oleh perempuan tetangganya. Diklaim. Kemudian si perempuan datang ke mahkamah, menuduh Sa'id ibn Zaid mengambil tanahnya, padahal tanahnya siapa? Sa'id ibn Zaid. Ini iparnya Umar bin Khattab. Kemudian begitu Sa'id ibn Zaid dipanggil, Sa'id dimintai bukti oleh qadhi, oleh hakim. Maka Sa'id mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama shibra ardhin tawaqahullahu alaihi sab'a aradhin. Sami'tuhu min Rasulillah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengambil sejengkal tanah saja, sejengkal, bukan satu rumah, bukan satu kebun, bukan juga 1 hektar, sejengkal, Allah Subhanahu wa taala timpakan pada hari kiamat dengan 7 lapisan bumi. Allah timpakan baginya. Kata hakimnya, demi Allah, engkau apabila meriwayatkan hadis ini, pasti engkau tidak akan melakukan apa yang telah kau riwayatkan. Engkau benar dan engkau tidak salah. Maka Sa'id bin Zaid langsung mengangkat tangannya, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian dengan mengatakan, Allahumma in kanat hadhihi kadhibah mura'iyah, apabila perempuan ini datang ke mahkamah ini dalam keadaan dia ingin riya, ingin viral, dan dia yakin dengan tuduhan dia itu dusta, fa'ami basaraha, maka butakan matanya. Perempuan itu langsung buta pada saat itu. Serem gak ikhwan? Fa'ami basaraha, langsung buta. Fa'amitha fi ardiha, dan matikan dia di tanah yang telah dia klaim. Marah Sa'id bin Zaid, marah. Dan di malam harinya, karena yang tadinya melihat kemudian tidak melihat, keluar untuk buang hajat, masuk ke tanahnya, masuk ke sumur, mati. Persis seperti doanya Sa'id bin Zaid. Para sahabat tahu nggak? Tahu. Apakah mereka datang minta doa? Tidak. Para tabi'in datang? Tidak. Begitu juga dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Doanya senantiasa dikabul oleh Allah. Banyak doa. Dan manusia sangat hati-hati apabila bermuamalah dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama bikin kota Kufah. Sampai sekarang Kufah ada ya, di Irak. Beliau yang pertama bikin. Beliau yang pertama tinggal, dan kemudian orang-orang pun datang ke tempat yang namanya Kufah, sehingga Kufah menjadi makmur. Dan ditunjuk
oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur. Kemudian ada tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada tuduhan-tuduhan orang yang bikin laporan palsu kepada Umar bin Khattab. Sehingga ketika Umar sidak ataupun ketika Umar radhiyallahu anhu mengutus Ammar bin Yasir untuk sidak ke kota Kufah, maka ada orang yang menuduh dengan tuduhan yang palsu kepada Sa'id ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dengan mengatakan orang ini tidak membagi dengan adil, sholatnya enggak benar, tidak takut sama Allah. Maka langsung didoakan oleh Sa'ad ibn Malik dengan doa yang doanya itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Sa'id ibn Zaid. Apabila orang ini tahu telah dusta, maka hinakanlah dia ya Allah. Maka para perawi mengatakan orang ini hidupnya sampai tua sekali. Sampai tua sehingga matanya, alisnya itu hampir menutup kedua matanya. Dan ketika dia hidup di masa tuanya dengan melakukan perbuatan yang hina. Apabila perempuan-perempuan itu keluar masjid, maka dia menempel perempuan-perempuan, kemudian melakukan pelecehan kepada perempuan. Sehingga orang ini pun mengatakan, asabatni da'watu Sa'ad, saya telah terkena doanya Sa'ad. Terkena karena doanya termasuk doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga dalam satu peperangan, saya lupa peperangan apa, kalau tidak menghadapi Romawi, menghadapi Persia. Menghadapi Persia kali, kelanjutan dari perang Qadisiyah. Ketika sampai di satu sungai namanya Dajlah. Dajlah di Irak kalau tidak salah. Sungainya ini sungai yang besar sekali, sehingga sebagian orang mengatakannya bahar. Sungai besar, deras. Kemudian melihat pasukannya terhalang dengan sungai yang besar, karena apabila nunggu bikin kapal waktunya lama. Sa'ad ibn Abi Waqqas salat 2 rakaat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa, beliau berkata kepada pasukannya, pasukan kita lewati sungai. Kaki-kaki kuda tidak tenggelam di sungai tersebut, berada di atasnya. Sehingga pasukan Romawi atau pasukan Persia ketika melihatnya lari teriak. Ini bukan musuh, mereka lari. Jadi doa-doa yang dipanjatkan oleh para sahabat dan wali-wali Allah, maka persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah, la in sa'alani la ajabtuh. Apabila wali-waliku itu, la in sa'aluni la u'tiyanna, apabila mereka memintaku, para wali-wali itu meminta kepadaku, niscaya mereka akan dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang besar yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di antaranya adalah beliau termasuk sahabat yang Allah Subhanahu wa taala dengannya bebaskan kota Madain. Kota Madain seperti yang sudah tadi saya sebutkan, itu adalah ibu kotanya dari kerajaan Persia. Kota Madain. Dan peperangannya terjadi pada bulan Muharram tahun 14 Hijriah. Pada saat itu muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas hanya 7.000 saja pasukan yang dibawa, 7.000 atau 8.000. Adapun pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum sekitar 60.000. 7.000 melawan 60.000. Peperangannya 4 malam. Sampai menjelang malam baru berhenti. 4 hari 4 malam. Masih berhenti, akan tapi sebentar pagi lanjut lagi, terus 4 malam. Sehingga yang mati dari pasukan Persia berapa? 40.000. Adapun dari kaum muslimin hanya 2.500 saja.
Sehingga setelahnya Rustum pun melarikan diri melihat pasukannya ini luar biasa. Kalau peperangan kan pasukan itu mencari selamat. Kalau kaum muslimin di zaman keemasan bukan cari selamat, cari mati. Kalau yang lain cari selamat, enggak, ini cari syahid. Akan tapi matinya mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun pada saat itu sebagai panglima. Dan termasuk keutamaan yang dimiliki oleh Sa'd bin Abi Waqqas, kita mundur ke belakang, bahwasanya beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang lemah secara ekonomi. Antum perhatikan, hidup di dunia ini orang yang tadinya miskin kaya, yang kaya miskin, semuanya diatur sama Allah. Sa'd bin Abi Waqqas ketika baru masuk Islam umur 17, 18 dikategorikan oleh orang-orang musyrikin sebagai orang miskin, orang lemah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy, maka orang Quraisy berkata kepada Nabi, "Utrud haula." Coba usir nih mereka-mereka ini. Siapa mereka-mereka ini? Dikatakan oleh Sa'ad, "Kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal." Wa rajulan. Yang dimaksud haula oleh orang-orang musyrikin, saya, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, dan seorang dari Hudzail, dan ada 2 orang yang lainnya. Maka orang Quraisy mengatakan, saya bisa mendengar apa yang kau dakwahkan wahai Muhammad, tapi ini orang-orang miskin ini tolong minggir. Kami maunya VVIP. Jangan ada orang miskin yang duduk bersama kami. La yajtari'una alaina. Ini nanti mereka kalau majlisnya sama kita nanti galil adab, kurang ajar. Sama di waktu yang sama mendengar perkataan dari engkau. Maka hal ini berbekas di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjadikan pemuka-pemuka Quraisy ini beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Jangan engkau usir orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, jangan kau usir mereka. Orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Allah baik di waktu pagi dan petang, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu masih miskin. Kemudian ketika pada tahun 8 Hijriah Rasulullah menunaikan haji wada, beliau mengatakan apa kepada Rasulullah? Wa ana dzumal, saya ini kebanyakan harta. Menunjukkan apa? Allah yang ngasih. Allah. Sebagaimana Muawiyah ketika meminang salah seorang perempuannya saya lupa, kalau tidak salah bernama Fatimah binti Qais. Ada Muawiyah, ada Abu Jaham. Dalam waktu yang sama meminang perempuan ini. Perempuannya baru selesai dari iddahnya, dipinang langsung oleh dua orang ini. Bisa jadi pada saat itu 2 orang ini tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui bahwasanya dua-duanya maju. Karena apabila ada lagi proses meminang, tidak boleh satu yang lain masuk. Bisa jadi karena berlomba-lomba dalam kebaikan, keduanya hampir masuk berbarengan. Fatimah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nih Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham datang kepada saya meminang saya." Maka kata Rasulullah, jangan Abu Jaham. Abu Jaham fala yadau asah. Orang ini tidak pernah meletakkan tongkatnya. Dikatakan oleh para ulama bisa artinya suka mukul, bisa juga artinya dia suka safar. Jadi nanti terbengkalai. Amma Muawiyah fala mala lahu. Adapun Muawiyah dia tidak punya harta. Artinya apa? Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Setelah Rasulullah wafat,
setelah zamannya Umar bin Khattab atau pada zamannya Umar bin Khattab, beliau Muawiyah menjadi rajanya dari kaum muslimin. 40 tahun menjadi pemimpin dan orang yang paling kaya pada zaman itu. Sehingga ketika ada seorang yang tidak senang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia seorang sahabat juga, karena sahabat ini manusia, ada sedikit gesekan-gesekan ada. Ketika itu dia tetanggaan dengan tanahnya Muawiyah. Tanahnya sangat lebar di kota Mekah, kemudian budaknya pun banyak di situ. Lebih dari ratusan. Maka sahabat yang mulia yang bertetangga dengan tanahnya Muawiyah ini komplain ke Muawiyah. Wahai Muawiyah, tolong dong atur tanah engkau dan budak belian yang ada di samping tanah saya ini. Tolong, jangan engkau jadi pemimpin kemudian kau mau sendiri. Keras ini omongan. Muawiyah manggil Yazid anaknya. Ta'al ya Yazid, kamu baca surat ini. Maka Yazid emosi. Wah, langsung kata ayahnya Muawiyah, apa yang kau lakukan terhadap orang ini? Saya akan bawa pasukan dari Damaskus ke kota Mekah, yang apabila ujungnya sampai Mekah, yang belakangnya masih ada di Damaskus. Kata Muawiyah, tidak begitu memimpin manusia, tidak begitu. Tidak begitu. Kalau engkau ingin memimpin manusia, nih saya tunjukkan. Di balik suratnya dia tulis. Setelah dia doakan orang tersebut, fa'lam anna ardillati bijiwarika wa abidi fiha laka kulluha. Semuanya untuk engkau. Ketahuilah, tanahku yang ada di sebelah engkau dan budak belian yang saya miliki di tanah tersebut, semuanya milik engkau. Jadi milik engkau. Dermawan sekali. Dan orang-orang Syam sangat cinta dengan kedermawanan dari Muawiyah. Kan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui bahwasanya ketika meminang dia akan menjadi orang yang sangat kaya raya pada zamannya. Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas ini wafat pada tahun 58 Hijriah di zamannya Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan beliau itu termasuk orang muhajirin yang wafat, yang paling terakhir wafatnya di kota Madinah. Dan beliau juga termasuk al-asyarah al-mubasysyirin yang terakhir wafatnya, 10 sahabat yang keutamaannya tadi dikatakan oleh Rasulullah fil jannah yang paling terakhir wafat di kota Madinah. Dan beliau pun disolati oleh Marwan ibn al-Hakam. Ketika menjadi sholat jenazah, beliau yang menjadi imamnya di Masjid Nabawi, karena Marwan ibn al-Hakam pada saat itu sebagai gubernur dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Jadi pemakaman Baqi ini orang-orang yang di dalamnya dan dikubur di pemakaman Baqi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin mereka itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada para sahabat-sahabat Nabi dan ummahatul mukminin dan ibunda kaum muslimin, sehingga orang-orang yang diwafatkan di kota Madinah kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi, maka baginya keberuntungan yang sangat besar. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan yang berkaitan dengan Riyadhus Shalihin, yang berkaitan dengan kandungan-kandungan dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.